Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti adalah terkait Patriot Bond ya. Banyak berita dan di berbagai sisi, dan salah satu sisi yang paling disoroti oleh media yang mengutip berbagai narasumber maupun mengutip dari peraturan-peraturan tersebut, itu adalah soal imunitas bagi investor Patriot Bond. Nah, ini saya pilih dari kontan.co.id yang memberitakan respon dari Kejaksaan Agung. Nah, judulnya, Pasal Imunitas Investor Patriot Bond jadi sorotan. Begini tanggapan Kejagung ya, Kejaksaan Agung ya. Ditayangkan pada hari Kamis 25 Juni malam ya, jam 22.55, jam 11 malam. Ini ada gambar ilustrasi yang terkait saham, sebenarnya tidak langsung dalam topik ini. Nah, beritanya begini. Kejaksaan Agung, Kejagung menyatakan ketentuan perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara, merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya, singkatannya P2SK. Jadi ini undang-undang baru itu amandemen ya, perubahan ya terhadap undang-undang sebelumnya tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, salah satu bagian dari amandemen ini adalah soal perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond, kurang lebih begitu. Nah, diberitakan lagi di sini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, jadi ini sumber berita dari Kejagung adalah Kepala Pusat Penerangan Hukumnya ya. Nah, pihaknya belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keterlibatan institusinya dalam implementasi ketentuan tersebut. Menurut dia, aturan itu merupakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui undang-undang. Nah, dikutip langsung pernyataannya Pak Anang, itu merupakan kebijakan pemerintah yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk detail lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ke bagian Biro Hukum, ujar Anang kepada awak media Selasa 23 Juni 2026. Nah, jadi ini untuk kesekian kalinya ya, ketika ada peraturan, lalu ada upaya jurnalis untuk menanyakan, itu umumnya ketika peraturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan lainnya itu biasanya itu masih ada kesimpang siuran atau sekurang-kurangnya ini kan dikatakan belum bisa memberikan penjelasan. Padahal pasal itu bagaimanapun pasti terkait Kejaksaan Agung karena soal imunitas ya. Nah, ini untuk kesekian kalinya. Jadi ya saya tidak bosan-bosannya karena ini mengatakan mestinya pemerintah ketika mengeluarkan peraturan, apalagi level undang-undang ini kan pembahasannya mestinya lebih panjang. Mestinya loh ya, karena bersama-sama DPR harusnya sudah sempat menjadi perbincangan publik karena ada rapat dengar pendapat dari para stakeholder ya, dan mestinya juga sudah sampai ke Kejaksaan Agung tentang pasal-pasal amandemen itu. Tapi untuk sekian kalinya hal itu dari berita ini tidak terjadi secara memadai ya. Nah, di sini saya baca lagi dalam undang-undang yang amandemen tadi nomor 4 tahun 2026, pemerintah menambahkan pasal 50A. Jadi amandemen ini tidak membatalkan sepenuhnya undang-undang lama, tapi menambah-nambahkan dan mungkin ada 1-2 pasal yang diganti. Ini tambahan ya, mengatur kewenangan BPI Danantara untuk menerbitkan surat utang. Ini kan luar biasa ya. Jadi di Undang-Undang P2SK, BPI Danantara diberi ruang untuk menerbitkan surat utang. Selain surat utang konvensional, Danantara juga dapat menerbitkan instrumen khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Jadi yang sebetulnya kalau surat utang konven sudah ya terjadi ya. Ini undang-undang memberi payung hukum yang lebih kuat saja kan. Kita sudah mendapat berita Danantara menjual
global bond ya, atas nama Danantara, surat utang, jadi bukan SBN ya, bukan surat utang pemerintah, yang berdenominasi dolar sudah laku, artinya sudah ada yang membeli dan memberi utang artinya. Nah ini ada tambahan, sebenarnya Patriot Bond juga sudah diterbitkan, sudah terserap, tapi mau lagi, nah ini ada kata-kata lagi merah putih bond. Itu diberi payung hukum di amandemen ini. Ketentuan yang menjadi sorotan publik tercantum dalam pasal 50A ayat 5. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus dari, nah ini yang baru ya, kalau nerbitkannya kan sudah tuh, tidak perlu payung hukum baru ya, memang diperbolehkan itu sebagai Danantara itu kan dalam konteks si Danantara di bawah BPI-nya itu kan bisa menerbitkan surat utang karena dia merupakan konsolidasi dari BUMN kan, jadi ada entitas akuntansinya kan, otomatis ada aset, ada macam-macam, bisa di leverage di antara aset itu, bisa ada yang dibuat surat utang kan, berarti dapat, tapi juga di liabilitasnya dapat, di utangnya dapat. Nah saya baca, nah khusus ini yang baru nih, dalam pasal tersebut menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus dari penuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk pidana perpajakan serta gugatan perdata. Nah, selain itu pasal 50A ayat 6 mengatur bahwa data dan informasi yang berasal dari kegiatan pembelian surat utang khusus tersebut, tadi salah satu contoh surat utangnya Patriot Bond dan Merah Putih Bond itu ya, surat utang disebut Patriot Bond, disebut Merah Putih Bond, itu dikategorikan sebagai surat utang khusus ya, tidak surat utang yang bersifat umum juga diterbitkan oleh Danantara. Nah khusus ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak maupun alat bukti dalam proses hukum di pengadilan. Mudah-mudahan pemirsa bisa menangkap ya aspek ini. Jadi umpama ada yang membeli sebutlah 10 triliun Patriot Bond, itu yang 10 triliun ini tidak bisa dipertanyakan satu asal usulnya ya, dan dengan asal usul itu artinya kalau dia terkait dengan dulunya tidak bayar pajak atau dulunya ada masalah perdata di situ. Nah di sini tanda petik ya, yang sedang menjadi perdebatan tentu sudah di kata pemerintah enggak itu, tapi secara pasal ya kesannya bisa begitu, bahwa kalau itu uang korupsi ya bisa gitu loh, tidak bisa ditelusuri dalam konteks asal-usul uang tersebut. Masih dalam perdebatan, tapi tafsirannya umumnya begitu karena ada pasal ini. Tidak ada pajak, tidak bisa dalam proses hukum di pengadilan. Nah, adapun perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap transaksi pembelian surat utang khusus yang dilakukan di pasar primer sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 7 tadi, ayat 5, 6, 7, 5 dia bisa membuat surat utang khusus. Dalam hal ini contoh yang ada adalah Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Merah Putih Bond kayaknya belum ya, Patriot Bond sudah ada. Nah, yang kedua, kalau ada yang beli itu berarti memberi utang kepada Danantara, maka uang yang masuk itu tidak bisa ditelusuri gitu ya dalam kasus-kasus hukum dan lain sebagainya, termasuk apakah dulu dia sudah bayar pajak belum, tidak. Nah di pasal 7 dikuatin lagi, itu hanya berlaku ketika surat utang itu dibeli di pasar primer. Jadi pada waktu awal, kalau yang kemudian ada jual beli lagi kan bisa diperjualbelikan, yang pembeli berikut ini tidak berlaku aturan ini. Jadi ini maksudnya untuk mengundang agar orang berbondong-bondong membeli di pasar perdana. Kompensasinya ya itu tidak ditelusuri lah gampangannya ya, asal usul dari uang itu, dan kalau dulu ada perkara-perkara tersangkut itu tidak bisa dilakukan. Nah, saya baca lagi, Undang-Undang P2SK yang telah direvisi memberikan fleksibilitas kepada investor untuk mengalihkan kepemilikan mau menjaminkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang dimiliki. Artinya ini bisa dia jual meskipun nanti yang pembeli kedua tidak mengalami imunitas lagi, tapi bisa juga ini dijadikan jaminan ya, kalau minta kredit ke bank ya itu kan bisa jadi jaminan ya. Tak hanya itu, cakupan investor yang dapat memberi investasi tersebut turut diperluas. Dalam ayat 9-nya itu disebut bahwa pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat berasal dari wajib pajak yang pernah mengikuti program
pengampunan pajak, tax amnesty maupun program pengampunan sukarela PPS. Jadi dulu kan 2016-17 ada itu tax amnesty, lalu di tahun-tahun berikut ada program pengampunan sukarela. Dulunya juga ada. Mereka ini dulu pada waktu mengikuti program itu sudah dapat beberapa fasilitas ya, kemudahan. Nah, yang terkait pajak dan sebagainya yang sudah lewat tidak. Nah, ini dapat lagi gitu. Jadi ini kalau bahasa saya sebagai ekonom, ini tax amnesty khusus jadinya. Tidak untuk keseluruhan tax amnesty, tapi kalau mereka mau beli Patriot Bond, ya seolah-olah itu dapat tax amnesty lagi. Jadi itu, dan bahkan lebih dari tax amnesty, beberapa tadi yang saya bacakan di depan tadi itu adalah kelonggaran-kelonggaran yang diberikan jika dia mau mengutangi Danantara. Nah, sebelumnya ini di berita ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga diminta tanggapan terkait ketentuan tersebut. Tadi kan tanggapannya Kejagung kami masih pelajari kurang lebih begitu. Nah, ini kalau dari Pak Erlangga, ya ini kata dia, ini ya sudah sesuai dengan aturan peserta tax amnesty PPS itu bisa. Namun hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme teknis penerbitan, kriteria investor maupun pelaksanaan perlindungan hukum yang melekat pada kedua instrumen surat utang tersebut. Karena baru ada di pasal-pasal itu yang memerlukan aturan-aturan lebih rinci. Bahkan mungkin salah satunya juga mereka yang sudah terlanjur kemarin beri Patriot Bond, dapat nggak hak ini, kan seperti itu. Apa khusus yang baru. Nah, saya ingin mengatakan juga di kalangan ekonom ramai diskusi, ya meskipun sebagian besar diskusi di WAG atau diskusi tertutup, agak khawatir ya bahwa ini terlalu luas yang diberikan kepada Danantara menerbitkan surat utang khusus. Danantara lo ya, bukan pemerintah lo, bukan negara, tapi dia dapat fasilitas yang terkait dengan hukum-hukum negara ya, seperti undang-undang perpajakan maupun undang-undang perdata. Dan pagi tadi ada berita di Bloomberg ya, masih Bloomberg yang asing, belum ada di Bloomberg Tenos. Itu ada pendapat dari sebagian orang di sana yang dikutip itu bahwa ini memberi peluang kepada money laundry, pencucian uang. Tentu itu baru berita ya, bukan tuduhan ini. Sehingga saya kira kita patut ini menunggu lebih jauh ini apa sih yang dimaksud dengan ini. Apakah ini tidak membuka pada kaedah pencucian uang. Tapi kita bisa memahami ya maksudnya itu agar duit masuk ke Indonesia. Kalau yang masuk dari luar, meskipun itu duit orang Indonesia tapi diparkir di luar masuk, itu kan banyak keuntungannya. Dan antara punya duit, dengan Danantara punya duit, dan antara bisa melakukan berbagai investasi. Kemudian di sisi lain dengan duit itu masuk dari luar mungkin memperkuat cadangan devisa, memperkuat rupiah. Targetnya kan itu. Tapi kompleksitas masalah yang ditimbulkan juga nampaknya memerlukan perbincangan. Dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa sebagian kebijakan ini sering datang secara tiba-tiba tanpa perbincangan yang cukup luas. Dan ingat ini undang-undang, mestinya kan ada informasi publik yang kita terima, dan terutama para pakar, para stakeholder kan mestinya juga sempat berkomunikasi. Nah, dari berita ini saja Kejagung aja masih mencermati. Nah, meskipun Menko Perekonomian berkomentar, tapi komentarnya juga hanya terbatas ini. Dan ini nanti kita juga pengen tahu, kalau dulu sudah dapat pengampunan, tax amnesty, berbagai hal, masa dapat lagi. Jadi agak mirip dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor ya, setiap tahun terjadi. Dan ini menariknya kalau dulu tax amnesty, PPS itu langsung ke APBN-nya. Ini kan tidak. Ini adalah ke Danantara. Jadi banyak kompleksitas yang masih kita tunggu, dan mudah-mudahan pemerintah dalam mengambil kebijakan makin transparan, makin menjelaskan, dan juga mesti mau menerima pandangan-pandangan yang mengkritisinya.